Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul Penerapan Metode ANOVA dalam Analisis Nilai Ujian Nasional. Kelompok kami yang beranggotakan Calvin Syahputra, saya Alfariji Wijaya, Claudia Agatha, dan Melika Debiana. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, pendahuluan. Analisis varians atau ANOVA adalah sebuah teknik statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok atau lebih. Tujuan utama dari ANOVA adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara rata-rata kelompok-kelompok tersebut. ANOVA bekerja dengan membandingkan varians antar kelompok atau Bethlen Group Variance. Dengan varians dalam kelompok atau Witting Group Variance, jika varians antar kelompok secara signifikan lebih besar daripada varians dalam kelompok, maka terdapat indikasi bahwa rata-rata kelompok tersebut berbeda secara signifikan. ANOVA dikembangkan oleh Roland Fisher, seorang ahli statistik terkenal pada awal abad ke-20 dan telah menjadi alat yang sangat penting dalam berbagai bidang penelitian, seperti psikologi, biologi, ekonomi, dan ilmu sosial. Adapun syarat-syarat utamanya, yang pertama normalitas. Data dalam setiap kelompok yang dibandingkan harus terdistribusi normal. Ini berarti bahwa distribusi data dalam setiap kelompok harus mengikuti kurva lonceng. Yang kedua, homogenitas varians. Varians antar kelompok harus sama atau mendekati sama. Syarat ini penting untuk memastikan bahwa perbandingan rata-rata antar kelompok valid. Yang ketiga, independensi. Observasi dalam setiap kelompok harus saling bebas atau independen. Ini berarti bahwa nilai dari satu observasi tidak boleh dipengaruhi oleh nilai observasi lainnya. Kemudian ada jenis-jenis ANOVA. Yang pertama, one-way ANOVA. Ini biasanya digunakan ketika ada satu faktor dengan 3 atau lebih kelompok yang dibandingkan. Yang kedua, ada two-way ANOVA. Digunakan ketika ada dua faktor independen yang mempengaruhi variabel dependen. Yang ketiga, ada repeated measures ANOVA. Digunakan ketika pengukuran dilakukan berulang kali pada subjek yang sama dalam kondisi yang berbeda. Presentasi akan dilanjutkan teman saya, Claudia. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yaitu konsep dasar ANOVA. Yang pertama, varians antar kelompok atau Bethlen Group Variance. Varians antar kelompok adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Hal yang kedua, ada konsep varians dalam kelompok atau Witting Group Variance. Konsep ini berfokus pada variasi yang terjadi karena perbedaan individu atau kesalahan acak di dalam setiap kelompok. Semakin kecil varians dalam kelompok, semakin homogen data di dalam setiap kelompok. Lalu yang ketiga ada statistik F. Statistik F adalah rasio antara varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Statistik F dibandingkan dengan nilai kritis dari distribusi F untuk menentukan nilai P. Lalu ada yang keempat yaitu nilai P. Nilai P adalah probabilitas mendapatkan hasil yang diamati jika hipotesis 0 benar. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok-kelompok yang dibandingkan. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi yang ditetapkan atau biasanya 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Lanjut. Nah, adapun langkah-langkah dalam perhitungan ANOVA, yang pertama itu menghitung rata-rata kelompok atau min dengan rumus X bar sama dengan jumlah semua nilai dalam kelompok per jumlah nilai dalam kelompok. Lalu yang kedua, menghitung rata-rata gabungan, yaitu X bar G sama dengan jumlah semua nilai dari semua kelompok per jumlah total nilai. Lalu yang ketiga, yaitu menghitung jumlah kuadrat antar kelompok atau sum of squares between groups atau SSB dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai K, di mana NI X bar I dikurang X bar ganda kuadrat, di mana NK adalah jumlah observasi dalam kelompok.
adalah rata-rata kelompok K, dan X bar G adalah rata-rata keseluruhan. Lalu langkah keempat adalah menghitung jumlah atau sum of squares within group sub-SSW dengan rumus sigma K sama dengan 1 sampai K dan sigma I sama dengan 1 sampai MK. X ikas dikurang X bar K kuadrat. SSW adalah jumlah kuadrat dalam kelompok atau sum of squares within groups. K adalah jumlah kelompok. NK adalah jumlah observasi dalam kelompok ke K. XIK adalah nilai observasi ke I dalam kelompok ke K, dan X bar K adalah rata-rata kelompok ke K. Lalu langkah kelima, menghitung derajat kebebasan atau degrees of freedom atau DF. DF antar kelompok atau DFP rumusnya adalah jumlah kelompok atau K dikurang dengan 1, dan DF dalam kelompok atau DFW rumusnya adalah jumlah total observasi atau N dikurang dengan jumlah kelompok atau K. Nah, lalu langkah yang keenam dalam perhitungan ANOVA yaitu menghitung varians antar kelompok atau mean square between groups atau MSB dengan rumus SSB per DFB. Hal yang ketujuh, menghitung varians dalam kelompok atau mean square within groups atau MSW dengan rumus MSW sama dengan SSW per DFW. Hal yang kedelapan, itu menghitung statistik F. Rumus statistik F adalah F sama dengan MSB per MSW. Dan yang ke-9 itu menentukan nilai P. Nilai P menunjukkan probabilitas mendapatkan hasil yang diamati jika hipotesis 0 benar. Dan nilai P dapat kita tentukan menggunakan tabel distribusi F atau perangkat lunak statistik. Nah, lalu yang terakhir adalah membuat keputusan. Nah, bandingkan nilai P dengan tingkat signifikansi atau alfa yang ditetapkan biasanya dengan nilai 0,05. Nah, jika nilai P lebih kecil dari alfa, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Sedangkan jika nilai P lebih besar dari sama dengan alfa, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mega. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu setelah kami diskusikan, kami mendapat suatu judul proyek kami. Dengan metode ANOVA, analisis varian adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih guna menentukan apakah ada perbedaan signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut dalam proyek analisis hasil ujian nasional. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pada nilai matematika antar jurusan. Data nilai dibaca dari file Excel menggunakan pandas dan dikelompokkan berdasarkan jurusan. Setelah itu, dilakukan perhitungan manual meliputi rata-rata keseluruhan, grand mean, variance antar kelompok SSB, variance dalam kelompok SSW, rata-rata kuadrat antar kelompok MSB, rata-rata kuadrat dalam kelompok MSW, statistik F, dan p-value menggunakan distribusi F melalui Skippy. Selain perhitungan manual, ANOVA juga dihitung secara otomatis menggunakan fungsi stats F one way dari Skippy. Hasil perhitungan manual dan otomatis dibandingkan untuk memastikan konsistensi. Jika p-value lebih dari alpha 0,05, hipotesis 0 ditolak, yang berarti ada perbedaan signifikan antara rata-rata nilai matematika dari jurusan yang berbeda. Jika p-value lebih besar dari alpha, hipotesis 0 gagal ditolak. Menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan, metode ANOVA berguna dalam proyek analisis data karena efisien dalam membandingkan lebih dari 2 kelompok sekaligus dan mampu mengurangi peluang kesalahan tipe 1 dibandingkan dengan uji T berulang kali. Nah, di sini kami mendapatkan dataset dari berbagai jurusan. Nah, ada jurusan matematika, sastra Inggris, sastra Indonesia. 3 itu saja. Yang jurusan matematika itu ada 4 dengan jumlah nilai yang bervarian. Dengan jurusan sastra Inggrisnya ada
ada 5, dan sastra Indonesianya ada 2. Di sini terlihat bahwa nilai matematika sangat bervarian, nilai bahasa Inggris juga bervarian, bahasa Indonesia, prestasi siswa antara 1 dan 2, prestasi sekolah juga 1 dan 2. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Calvin. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan implementasi penghitungan nilai ujian nasional menggunakan ANOVA. Di sini kami menggunakan command from google.colab import file upload untuk memilih file yang akan diimpor. Di sini ada untuk mengimpor library yang diperlukan, ada Pandas, SciPy, dan NumPy. Lalu untuk mengatur tampilan data frame agar lebih rapi menggunakan PD set option dan seterusnya. Lalu untuk membaca file Excel yang berisi data tadi menggunakan data sama dengan pd.read Excel, lalu nama data yang akan diimpor. Lalu untuk menampilkan beberapa data teratas dari dataset dengan tampilan yang rapi, yaitu menggunakan data.head R10 toString index sama dengan files. Lalu untuk mengelompokkan data berdasarkan jurusan menggunakan group sama dengan data.groupby jurusan matematika.apply list. Lalu menghitung jumlah sampel secara keseluruhan gunakan n_total sama dengan len dalam kurung data. Lalu untuk menghitung rata-rata keseluruhan atau grand mean dari semua data matematika yaitu dengan grand_mean sama dengan np.mean sama dalam kurung data matematika. Lalu di sini ada untuk menghitung varians antar kelompok between group variance menggunakan SSB sama dengan sum dan seterusnya. Lalu untuk menghitung varians dalam kelompok atau within group variance menggunakan SSW sama dengan sum dan seterusnya. Lalu di sini ada untuk menghitung statistik F secara manual tadi menggunakan F sama dengan MSB dibagi MSV. Lalu untuk menghitung p-value secara manual menggunakan p_value sama dengan start.f.sf dan seterusnya. Lalu di sini untuk menampilkan hasil perhitungan manual bisa dilihat di sini ada total data keseluruhan, ada SSB, SSW, DF, between, DF, within dan seterusnya. Lalu di sini untuk melakukan uji ANOVA secara otomatis menggunakan SciPy, dia menggunakan ANOVA result sama dengan state.f underscore one way dalam kurung grup. Lalu untuk menampilkan hasil perhitungan otomatis, bisa lihat di sini saya menggunakan ANOVA result statistik dan seterusnya. Lalu setelahnya melakukan interpretasi hasil uji ANOVA. Sini menggunakan alpha sama dengan 0,05 yaitu tingkat signifikansi. Jika p-value lebih kecil dari alpha maka terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata nilai matematika dari jurusan. Ya. Pesan lengkap setiap rumus bukan. Sini kita langsung melihat di hasilnya aja ya. Sini ada tabelnya tadi, data teratas. Lalu di sini ada hasil penghitungan ANOVA secara manual. Ada grand mean, SSB, DF between, DF within, MSB, MSW, statistik F manual, p-value manual. Lalu di sini ada otomatis menggunakan SciPy. Statistik ya tetap sama hasilnya, cuman beda cara aja.
Lalu di sini ada kesimpulan. Yang manual terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata nilai matematika dari jurusan yang berbeda. Lalu yang otomatis terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata nilai matematika dari jurusan yang berbeda. Lalu di sini ada penjelasan setiap rumus, ada bisa dilihat di sini, nanti akan kami share juga skripnya. Baik, dilanjutkan kepada anggota kelompok yang lain. Nah, di sini kami mendapatkan kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil perhitungan ANOVA secara manual dan otomatis dengan Skippy diperoleh nilai statistik F sebesar 19,3032 dan nilai p-value sebesar 0,0004. Karena nilai p-value 0,0004 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang umum digunakan, alpha sama dengan 0,05, maka keputusan yang dapat diambil adalah menolak hipotesis 0, H0. Hal ini berarti terdapat bukti yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan nilai matematika dari jurusan yang berbeda. Dengan kata lain, rata-rata nilai matematika pada setidaknya satu jurusan berbeda secara signifikan dari jurusan lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jurusan memiliki pengaruh signifikansi terhadap rata-rata nilai matematika mahasiswa. Nah, sampai di sini materi kami. Terima kasih telah menonton. Demikianlah berakhir presentasi kami. Terima kasih telah menonton video pembelajaran tentang penerapan metode ANOVA dalam analisis nilai ujian nasional. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda tentang metode statistika.